Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita bakal dalami bagian kelima dari materi Anda nih, fokusnya. Gimana caranya biar kita kedengeran kayak, kembar gitu sama lawan bicara. Judul bagiannya aja udah bikin penasaran. Wah, kita mirip sekali. Kita kupas tuntas ya, teknik 44-50, buat lihat gimana sih cara bikin koneksi instan kayak gini. Iya, ini gimana ya? Bukan cuma soal kesan pertama aja loh. Bagian ini tuh ngajak kita mikir lebih dalam. Gimana memahami dan secara halus mencerminkan orang lain itu bisa bikin hubungan lebih erat. Sumber Anda ini ngasih langkah-langkahnya dari 44 sampai 50. Spesifik banget soal seni menyelaraskan diri ini. Wah, menarik banget. Mulai dari teknik 44 ya, menyesuaikan gerakan. Disebutin kalau cara orang bergerak itu bisa beda-beda tergantung latar belakangnya. Ada contoh si Gini itu loh, dia bisa nebak orang kaya di kasino cuman dari gerakannya. Katanya bergerak seperti uang lama. Wah, ini nyadarin kita banget ya. Seringnya kita nilai orang dari hal-hal nonverbal gini. Betul sekali. Intinya itu mirroring ya, pencerminan. Tapi halus, jangan sampai kayak niru plek gitu. Waktu Anda mungkin tanpa sadar nyamain tempo gerak atau postur, gestur kecil lawan bicara, itu kayak ngirim sinyal ke alam bawah sadar mereka. Sinyal kalau Anda sejenis atau sepaham. Ini bangun jembatan kesamaan gitu. Nggak perlu ngomong apa-apa. Oke. Dari gerakan fisik nih, kita pindah ke yang mungkin lebih kentara ya. Kata-kata, teknik 45, soal menggemakan atau echoing. Lucu banget contoh si Phil yang gagal diajak main ski gara-gara salah sebut. Harusnya chalet, malah bilang kabin. Atau si Penny penjual furniture. Dia harus jeli pakai istilah kantor yang pas. Agensi, firma, stasiun. Jadi kuncinya pakai kosakata mereka gitu. Persis. Menggemakan kata kunci mereka itu nunjukin Anda dengerin baik-baik. Dan yang lebih penting, Anda menghargai cara mereka ngomong. Ini kayak validasi nggak langsung gitu. Mereka jadi merasa dimengerti, merasa satu frekuensi. Sedikit aja salah sebut kayak apotek dibilang toko obat ke apoteker, nah itu bisa jadi ganjalan kecil yang nggak perlu kan? Oke, selain kata spesifik, ada teknik 46. Pakai analogi yang relevan. Nah, ini saya suka. Analogi kan emang bikin ide rumit jadi gampang dicerna ya. Tapi, ya itu, harus cocok sama dunianya dia. Analogi bola mungkin nggak nyambung buat yang nggak suka olahraga. Terus, ada fantasi lucu soal wanita bisnis pakai analogi persalinan. Unik sih. Pokoknya, tarik perumpamaan dari dunia mereka ya. Tepat. Analogi yang relevan sama latar belakang, pekerjaan, atau hobi mereka itu nunjukin empati. Anda nggak cuma nyampain ide, tapi Anda kayak berusaha ngelihat dari kacamata mereka. Ini bikin pesan Anda nggak cuma jelas, tapi juga terasa personal gitu. Menghargai pengalaman mereka. Nah, sebelum ke teknik yang lebih dalam lagi, ada pengingat singkat nih di teknik 47. Pentingnya menunjukkan Anda mendengarkan. Bukan cuma, atau gumaman gak jelas kayak si Phil yang ketahuan gak nyimak itu. Perlu isyarat verbal yang lebih aktif, lebih spesifik. Betul, gumaman pasif itu lemah ya. Ini sebenarnya kayak jembatan halus aja sih ke cara yang lebih canggih buat nunjukin kalau Anda beneran nyambung. Yaitu dengan memperhatiin bahasa indrawi yang mereka pakai. Nah, ini dia. Teknik 48. Mencerminkan bahasa sensorik. Konsepnya kan orang cenderung punya preferensi indera ya, visual, lihat, auditori, dengar, atau kinestetik rasa gerak. Contohnya si Brenda, penari tiap yang auditori banget. Atau bedanya orang bilang kelihatannya bagus sama kedengarannya bagus buat hal yang sama. Deskripsi pesta ski aja bisa beda-beda fokus inderanya. Ya, sumber Anda nyebutnya empathizer anatomi tepat. Tapi intinya sih kita coba selaraskan respons kita sama moda indrawi yang lagi dipakai lawan bicara. Kalau dia bilang, saya melihat maksud Anda, respons yang pas mungkin, ya gambaran yang jelas ya. Kalau dia bilang, rasanya ini cocok, Anda bisa bales, saya juga merasakan hal yang sama. Ini kayak bikin lapisan empati yang lebih dalam. Seolah Anda benar-benar masuk ke pengalaman mereka. Bisa juga sih ke penciuman atau pengecapan, ya tergantung konteksnya. Wah, makin halus ya caranya. Oke, lanjut ke teknik 49, pakai kita lebih awal. Premature we gitu ya istilahnya. Dijelasin kan ada tingkatan keintiman percakapan. Dari fakta, ke perasaan, baru ke pernyataan kita. Tapi teknik ini malah nyaranin pakai kita, kami, milik kita, lebih cepat.
Benar, ini kayak lompatan kuantum gitu dalam membangun hubungan. Dengan sengaja pakai kata ganti jamak inklusif, kami di awal interaksi, Anda secara psikologis tuh kayak ngelewatin tahap awal kenalan. Langsung ciptain suasana kebersamaan, kedekatan, jadi mempercepat rasa klik atau nyambung, bahkan sama orang baru. Dan yang terakhir nih, teknik 50. Singkat aja nyinggung soal menciptakan lelucon pribadi. Ya, kita semua tahu lah rasanya punya bercandaan atau pengalaman unik yang cuma dimengerti kelompok kecil, pasangan, teman, atau tim kerja, gitu. Betul, ini soal ngebangun sejarah bersama versi mini. Referensi unik atau inside joke, sekecil apapun, itu bikin koneksi terasa eksklusif dan spesial. Salah satu perekat hubungan yang kuat, ini. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, membangun rasa mirip atau klik ini ternyata banyak soal penyelarasan yang halus. Mulai dari gerak, bahasa, cara kita ngerespons sesuai indera mereka, sampai pakai kata kita. Tujuannya biar lawan bicara merasa benar-benar dilihat, didengar, dan dipahami gitu ya. Ini bukan soal trik-trikan, tapi lebih ke mempertajam kepekaan kita aja ke orang lain. Tepat sekali. Dan sebagai penutup ya, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda. Gimana kalau di percakapan berikutnya, Anda coba secara sadar pilih satu aja dari teknik ini buat diterapin. Misalnya, coba benar-benar tangkep dan pakai satu kata kunci khas lawan bicara. Atau coba deh respons pakai bahasa indrawi yang sama kayak dia. Kira-kira perubahan kecil apa ya yang mungkin terjadi di dinamika hubungan Anda? Ngamatin hal ini sehari-hari bisa ngebuka wawasan banget loh.